Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Sylvie, seorang ibu rumah tangga, harus menghadapi nasib buruk ketika suaminya jatuh sakit parah dan tidak mampu lagi menafkahi kami, yang terdiri dari 5 anak. Dalam ketidakpastian keuangan itu, ia nekat memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai pembantu, meskipun berarti harus meninggalkan orang-orang terkasih di rumah. Keputusan itu tidak mudah. Saat pintu pesawat menutup di belakangnya, Sylvie merasakan rasa kehilangan yang mendalam. Rindu akan suami yang sakit dan anak-anak yang perlu dibimbing menjadi beban berat di hati. Namun ia tahu bahwa langkah ini adalah jawaban atas kebutuhan mendesak keluarga Sylvie. Sylvie tiba di Jepang dengan hati penuh antusiasme, siap menjalani kehidupan baru. Setiap langkah di tanah yang eksotis ini memberikan gambaran lingkungan yang begitu unik dan menakjubkan. Sylvie menetap di sebuah apartemen kecil di tengah kota. Setiap pagi, ia terbangun oleh gemuruh kereta cepat yang melaju di relnya. Jendelanya memperlihatkan pemandangan gedung besar pencakar langit yang menjulang tinggi dan lampu-lampu neon yang menyala di malam hari. Suasana kota yang begitu hidup memberikan kontras dengan ketenangan di kuil-kuil tradisional yang tersembunyi di sudut-sudut kota. Setiap harinya, Sylvie bangun pagi untuk bekerja. Ia berjalan kaki sambil melihat keindahan taman-taman Jepang yang terawat dengan rapi. Taman-taman itu menjadi tempatnya untuk merenung dan menghirup udara segar selepas pulang bekerja. Sakura yang mekar di musim semi memberikan keindahan yang tak terlupakan. Sementara warna-warni daun maple di musim gugur melukiskan lukisan alam yang menakjubkan. Di negeri asing ini, peran baru Sylvie sebagai pembantu tidaklah ringan. Setiap hari ia memberikan yang terbaik meski jauh dari keluarga. Telepon menjadi jembatan koneksi antara kami. Malam itu, setelah pekerjaan rumah tangga selesai, ia duduk sendiri di kamar dan menelpon anak-anak. Karena musim hujan, ia tidak bisa duduk di taman. "Bu, ayo tunjukkan aku yang ada di sana," jerit anak Sylvie dengan semangat. Ia terkekeh, lalu berjanji akan menunjukkan suasana kota pada anak-anaknya. Pada pagi hari yang cerah, Sylvie menelpon anaknya lagi. Ketika dijawab, ia merubah menjadi panggilan video. Kelima anaknya begitu antusias. Sylvie terharu melihat wajah mereka yang dirindukan. Sylvie mengarahkan kamera ke sekeliling apartemen, banyak bangunan. Sembari berjalan, ia menunjukkan banyak tempat-tempat dan pemandangan. Setelah puas, mereka menutup panggilan, bersiap ke sekolah. Ia tersenyum lega, mengantongi ponsel dan fokus menuju rumah bosnya. Sepulang bekerja, ia kembali berjalan pada tempat yang sama, namun suasana berubah menjadi lebih bagus. Sylvie melihat hal indah di sini, tak lupa memotretnya menggunakan ponsel yang menjadi media berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Ia akan menunjukkan hasil potret itu kepada anak-anak setelah pulang ke tanah air. Di sepanjang jalanan, toko-toko kecil dan kafe menyuguhkan beragam kuliner Jepang. Sylvie menikmati aroma sedap ramen yang tercium dari warung kecil di pojok jalan. Hanya menciumnya saja, ia sudah merasa kenyang. Setiap sudut kota menyajikan kekayaan kuliner yang membuatnya jatuh cinta pada masakan Jepang. Walau begitu, Sylvie begitu selektif terhadap apa yang hendak ia makan, mengingat ia seorang muslim yang dilarang memakan beberapa jenis makanan. Setelah sampai di rumah, kami kembali bertelepon. Ketika aku bersiap tidur, mendengar suara mereka membuatku nyaman. "Ibu, sudah lama ibu nggak di rumah, kapan pulangnya?" tanya salah satu anak Sylvie dengan rasa rindu. Sylvie tersenyum tipis, hatinya hangat mendengar itu. "Ibu nggak akan lama. Ibu janji, saat kalian sudah beranjak remaja, ibu akan pulang. 3 tahun lagi kok," kata Sylvie merasa berat mengatakan waktu yang begitu lama berjauhan dengan keluarganya. "Wah, lama banget, Bu." Mereka terkejut, menghela napas. "Oke deh, aku janji setelah ibu pulang, aku sudah bisa membuat telur goreng mata sapi tanpa kuningnya pecah," seru anak yang paling besar dengan semangat. Sylvie terkekeh, mengingat anaknya yang pernah membuat telur mata sapi, namun kuningnya pecah dan ia sedih hingga berhari-hari, enggan menggoreng telur lagi setelah itu. "Iya, kalian jangan bertengkar ya, harus rukun dan saling menjaga. Ayah dirawat, oke?"
Kalau kesulitan, kalian minta bantuan om atau nenek ya, tuturnya, memberi sedikit petua. Mereka patuh menjawab perkataan Sylvie dengan sopan dan lembut. Panggilan telepon terputus, perbedaan waktu membatasi mereka untuk tetap mengobrol banyak. Meski terpisah jarak, suara mereka seperti hembusan angin segar yang menguatkan semangat, membuat pagi hari tampak lebih bertekad kuat. Berada di Jepang, ia harus menghadapi tantangan besar, tempat kerja yang berbeda, budaya yang sama sekali baru, dan bahasa yang asing membuat ia merasa seperti ikan kecil di lautan yang luas. Meskipun demikian, tekadnya untuk memberikan yang terbaik tidak pernah luntur. Pekerjaan rumah tangga di rumah majikannya menjadi ujian sekaligus pelajaran hidup yang berharga. Ia harus beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan yang mencolok, mesin cuci yang berbeda, produk pembersih yang tak dikenali, dan konsep kebersihan yang sangat ketat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Sylvie yang baru. Budaya kerja di Jepang juga membawa pada tantangan lain. Disiplin tinggi dan kerja keras menjadi ciri khas, dan aku harus cepat belajar untuk mengikuti ritme tersebut. Hari-harinya diisi dengan tugas-tugas rumah tangga yang rapi dan rinci, menjadikan standar kebersihan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak hanya di tempat kerja, di luar rumah pun ia harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Meskipun para majikan sangat baik padanya, tetapi sebagai pembantu asing, ia merasa seperti tamu yang harus tahu tempat dan waktu dalam berbagai situasi. Belajar etika dan tata krama setempat menjadi prioritas Sylvie. Tantangan terbesar muncul dari bahasa yang berbeda. Setiap hari ia belajar kata-kata baru dan mencoba untuk mengungkapkan diri dengan cara yang benar. Percakapan Sylvie yang canggung dan penuh dengan tanda tanya tidak membuat patah semangat. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Setelah sebulan bekerja, Sylvie pertama kali menerima gajinya. Ia langsung mengirimkan sebagian gajinya kepada saudara yang berada dekat dengan rumah untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan pendidikan dan perawatan yang layak serta untuk pengobatan Radit, suami Sylvie. Di sela pekerjaannya, Sylvie mulai belajar bahasa Jepang karena menjadi bagian penting untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat ketika hendak berbelanja dan memahami budaya mereka dengan lebih mendalam. Dalam kelas bahasa, dia bertemu dengan teman-teman internasional lainnya, menciptakan hubungan persahabatan yang melintasi batas-batas budaya. Ia bertemu dengan Sulis di jalan, ternyata satu tujuan. Kami saling bertukar cerita. Sulis ini senior Sylvie dalam satu majikan. Ia lebih lama bekerja dibanding Sylvie dan sudah tinggal di Jepang selama 6 tahun. Tidak pernah pulang karena tidak punya siapa-siapa di tanah air. Setiap malam setelah pekerjaan rumah tangga selesai, Sylvie dan Sulis duduk bersama di ruang tamu kecil pembantu. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan kadang-kadang berkisah tentang kehidupan di tanah air. Sulis memberikan tips tentang kebiasaan dan budaya Jepang yang bisa membantu Sylvie beradaptasi lebih cepat. Pertemanan mereka seperti oase kecil di tengah kerasnya kehidupan di luar negeri. Meskipun jauh dari keluarga, kebersamaan Sylvie dan Sulis memberikan kehangatan dan dukungan yang keduanya butuhkan. Seiring waktu, ikatan persahabatan ini menjadi penopang emosional bagi keduanya, membantu mereka mengatasi rindu dan tantangan hidup di negeri orang. Namun, di balik segala kesulitan itu, ia mulai menyukai kehidupannya di Jepang, perlahan-lahan memahami arti nilai-nilai masyarakat setempat, dan hubungannya dengan majikan dan lingkungan sekitar menjadi lebih akrab. Saat mereka menyadari usaha Sylvie untuk beradaptasi, dukungan dan bantuan mereka membuat pekerjaannya menjadi lebih ringan. Proses belajar yang Sylvie jalani di Jepang mengajarkannya tentang ketahanan, kerja keras, dan kemampuan untuk beradaptasi. Ia melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan meraih potensi terbaik. Seiring waktu berlalu, ia tidak lagi merasa seperti ikan kecil di lautan yang luas, melainkan bagian yang berharga dari kehidupan di Jepang. Pengalaman ini membentuk kepribadian dan memberinya pandangan yang lebih luas tentang dunia. Dengan berbagai rintangan yang Sylvie hadapi, ia menjadi lebih kuat dan penuh rasa syukur. Meskipun awalnya merupakan langkah yang sulit, keberanian untuk beradaptasi membuka pintu bagi kesempatan dan pertemanan yang tak terduga. Di Jepang, di tengah keramaian kehidupan baru Sylvie, kerinduan dan kegelisahan atas keluarga di tanah air menjadi bayang-bayang yang tak kunjung pudar. Tidak bisa menghubungi mereka membuat hatinya semakin resah. Namun ia tidak membiarkan kekhawatiran itu merusak tekadnya untuk memberikan yang terbaik. Sementara itu di tanah air, kehidupan keluarga Sylvie berjalan dengan dinamika yang tak terduga. Suami Sylvie, Radit, yang sudah sembuh dari penyakit beratnya, justru terjerumus ke dalam perilaku yang merusak. Alih-alih bekerja untuk mendukung keluarga, ia terlibat dalam hubungan terlarang. Radit menemukan kenyamanan dan perhatian yang tak terduga dari tetangganya. Seorang wanita cantik dengan baik hati merawatnya selama Sylvie bekerja di luar negeri.
Di setiap kunjungan ke rumah sakit, kebaikan dan perhatian dari tetangganya itu membuat hati Radit perlahan-lahan membuka ruang untuk perasaan yang tidak seharusnya muncul. Seiring berjalannya waktu, Radit semakin merasa terikat pada wanita tersebut. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Perlahan-lahan perasaan itu tumbuh menjadi lebih dari sekedar rasa terima kasih. Radit menyadari bahwa hatinya mulai terbagi antara Sylvie yang sedang bekerja di luar negeri dan tetangganya yang setia merawatnya. Suatu hari Radit melihat foto istrinya merasa terbelah antara kenyamanan yang diberikan oleh tetangganya dan kewajiban terhadap Sylvie. Ia menyadari bahwa ia telah terjerat dalam keadaan yang rumit dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sementara itu tetangganya merasa bahwa ada jarak emosional antara Radit dan Sylvie yang menciptakan celah di dalam hati Radit yang dapat diisi. Ketegangan perasaan di antara keduanya semakin terasa. Radit merasa bersalah karena mulai tertarik pada wanita lain. Sementara tetangganya mulai menunjukkan tanda-tanda perasaan yang lebih dari sekedar kepedulian. Mereka berdua berusaha menahan perasaan mereka, tapi daya tarik yang terus berkembang membuat situasi semakin rumit. Suatu malam, dalam suasana yang penuh emosi, tetangganya mengungkapkan perasaannya kepada Radit. Radit yang terkejut dan bingung mencoba menjelaskan bahwa ia masih punya tanggung jawab dan perasaan kepada Sylvie. Namun ketika tetangganya mulai menangis, Radit merasa kebingungan dan tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi ini. Perasaan bersalah semakin merayap pada hati Radit, dan kebenaran yang sulit dihadapi pun mulai terungkap. Dia menyadari bahwa menjalin hubungan lebih jauh dengan tetangganya adalah tindakan khianat terhadap Sylvie yang telah setia mendukungnya. Namun perasaannya terhadap tetangganya juga sulit untuk diabaikan. Entah setan dari mana yang merasuk hati Radit, ia mendatangi wanita anak tetangga itu dengan berani menyetujui perasaan suka keduanya. Lalu terjalin hubungan yang sebenarnya tidak diperbolehkan terjadi. Radit semakin jarang pulang. Anak-anak di rumah terkadang merasa sepi karena tidak ada orang dewasa di sisinya kecuali nenek. Mereka saling bertanya-tanya, kemana ayah mereka? Ketika Maya, anak yang paling besar, melihat Radit tengah berada di rumah tetangga sedang memadu kasih, ia berlari pulang, memberitahukan kepada saudaranya. Sang nenek yang saat itu menemani mereka begitu terkejut, berniat hendak mendatangi Radit namun dicegah oleh Maya. Anak kecil itu mengatakan untuk jangan mengganggu ayah. Ia yang akan menemukan cara untuk membuat ayah berhenti melakukan itu. Malam hari tiba, anak-anak menonton televisi di ruang tamu. Radit mendadak pulang, mengambil sapu lidi dan memukul mereka satu-satu. Jerit tangis mereka menggema, bahkan tindakan kasar yang dilakukan Radit membuat mereka merasa tak berdaya. Nenek yang tinggal di sebelah rumah mereka, yang tahu betul bahwa Radit melakukan kekerasan pada anak-anak, segera melibatkan diri. Tergopoh-gopoh menghampiri, menjerit, memarahi putra yang menjadi kesayangannya. Sebelum kejadian itu, Maya mengambil ponsel dan tengah berusaha menelpon ibunya, hendak melaporkan kelakuan ayahnya karena ia tidak mau sang ibu sakit hati dan dibohongi oleh ayahnya. Ya Allah Radit, itu anakmu nak, teriak nenek menghampiri mereka dan memeluknya. Radit gelap mata, membanting barang-barang di rumah lalu pergi. Setelah itu nenek membawa para cucunya ke rumah sebelah, mendekap erat mereka yang ketakutan. Melihat keadaan yang semakin memburuk, nenek memutuskan untuk membawa anak-anak ke rumahnya. Ini adalah langkah bijak dan penuh kepedulian untuk melindungi mereka dari kekerasan dan ketidaknyamanan. Nenek menjadi pelindung bagi mereka, menggantikan peran yang seharusnya dilakukan oleh orang tua mereka. Sementara itu, kegelisahan yang Sylvie rasakan di Jepang semakin mendalam. Tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga, membuat setiap hari terasa berat. Ia merindukan suara-suara mereka, pelukan hangat, dan cerita-cerita kecil yang selalu mengisi rumah di masa lalu. Namun ia tidak bisa menyerah pada kegelisahan. Keputusan Sylvie untuk bekerja di luar negeri demi keluarga menjadi semakin teguh. Ia merasa bertanggung jawab untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi mereka, meskipun jarak dan waktu membuat kami terpisah. Di tengah berbagai perjuangan dan ketidakpastian, ia berusaha tetap kuat. Setiap detik menjadi pengingat betapa berharganya keluarga dan bagaimana kehidupan yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan itu bisa terjabik-jabik oleh pilihan-pilihan buruk. Setelah beberapa tahun bekerja keras di negeri orang, Sylvie akhirnya kembali ke Indonesia dengan hati penuh harap dan rindu akan keluarganya. Kepulangan Sylvie dari luar negeri menjadi momen yang sangat dinantikan. Dengan senyum bahagianya, ia memesan tiket pesawat dan merencanakan reuni manis dengan anak-anaknya di Indonesia. Namun, kebahagiaannya itu terhenti ketika pesawat yang dijadwalkan untuk mengantarkannya pulang mengalami masalah teknis yang serius.
Namun takdir berkata lain. Saat tiba di bandara, terdengar pengumuman menyedihkan bahwa pesawat yang akan membawa Sylvie pulang mengalami masalah teknis dan tidak dapat terbang pada saat itu. Raut wajah kekecewaan kembali menyelimuti wajah Sylvie. Meskipun terusir harapannya, ia memutuskan untuk tetap sabar dan menunggu. Sylvie memanfaatkan waktu yang panjang untuk menjelajahi pusat oleh-oleh. Ia memilih beberapa yang menurutnya akan disukai anak-anak serta suami tercinta. Mengingat waktu ia bekerja di negeri Sakura, sebentar lagi akan habis, ia tidak sabar untuk pulang. Seminggu berlalu dengan cepat, dan akhirnya hari yang dinanti-nanti tiba. Pesawat yang seharusnya membawa Sylvie pulang diberangkatkan dengan lancar. Sylvie menaiki pesawat dengan hati yang berdebar-debar. Di dalam hatinya, ia merasa gembira karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan anak-anaknya setelah beberapa waktu terpisah. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Sylvie menjejakkan kakinya di tanah airnya dengan rasa syukur yang mendalam. Dengan tasnya yang dipikulnya dengan penuh semangat, Sylvie bergegas ke pintu keluar bandara. Di sana ia dihadapkan dengan kota besar yang lama tidak dilihat, tidak banyak yang berubah. Ia memesan taksi melalui ponselnya, duduk di depan bandara bersama orang banyak. Sesekali menatap jam di ponselnya. Semakin cepat waktu berjalan, ia merasa sangat tidak sabar. Taksi yang ditunggu datang, apa yang dialami Sylvie selama di luar negeri dan rindu yang selalu menghantui. Meskipun perjalanan yang melelahkan, setiap kilometer membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Ia turun dari taksi, melangkah memasuki rumah. Namun suasana di rumah terasa aneh saat ia melangkahkan kakinya ke dalam pintu. Rumah yang dulu penuh canda tawa anak-anak dan suami, kini sepi dan tampak lama tidak dihuni. Banyak perabotan yang tergeletak di lantai dan banyak debu di mana-mana. Dengan langkah hati-hati, Sylvie melangkah menuju ruang tengah. Di atas meja ia menemukan surat cerai yang sudah ia tanda tangani. Hatinya hancur saat menyadari bahwa surat cerai itu berarti akhir dari pernikahannya. Meski sebenarnya ia tidak pernah menandatangani surat cerai tersebut, namun situasi ini membuatnya terdiam. Kekecewaan dan sedih menghampiri. Ia merasa terpukul karena setelah segala pengorbanannya untuk biaya pengobatan, suaminya Radit malah menceraikannya. Tangisannya yang terluka melanda ruangan yang sepi. Dia merasa seperti kehilangan bukan hanya suaminya, tapi juga sebagian besar hidupnya yang dulu. Namun cahaya kehangatan datang dari pintu ketika anak-anak yang bersama nenek menyambutnya. Mereka dengan riang menghampiri Sylvie, memeluknya erat. Meski keadaan rumah menjadi lain setelah kepergian Radit, namun keluarga yang tersisa menjadi penopangnya. Meski terlihat sedih, Sylvie berusaha tersenyum dan menahan air mata. Momen bersama itu penuh kebahagiaan dan pelukan erat. Anak-anak Sylvie menyampaikan rindu mereka, dan Sylvie tidak bisa menahan tangis bahagia. Kebahagiaan mereka bersama terasa seperti obat penawar semua rasa kecewa dan keterpisahan yang telah mereka alami. "Maafkan kami, Bu," ucap anak tertuanya, Maya, dengan mata berkaca-kaca. "Kami mencoba memberitahu Ibu, tapi Ayah melarang." Keempat anak yang lain mengangguk kompak, turut merasa sedih dengan ekspresi Sylvie yang ditahan. Di balik topengnya yang tersenyum, ada air mata yang menumpuk di kelopak matanya. Sylvie mencoba memberikan senyuman lembut pada anak-anaknya. Dia merangkul mereka dengan hangat. Nenek yang selama ini menjadi penopang dan tempat perlindungan bagi cucu-cucunya, memberikan kecupan di kening Sylvie. Meskipun kehidupan telah memberinya cobaan yang berat, namun kehadiran keluarga membuat Sylvie merasa tidak sendirian. Seiring waktu, Sylvie mencoba memulihkan diri. Meski mengalami kepahitan perpisahan dengan Radit, cintanya pada anak-anaknya membawa kembali ke jalur kebahagiaan. Ia membantu anak-anaknya menata kembali hidup mereka, memberikan dukungan dan kasih sayang yang mereka butuhkan. Perjalanan kesembuhan dan pemulihan dimulai. Bersama dengan anak-anak dan nenek, Sylvie merajut kembali benang kehidupannya yang putus. Meskipun rumahnya tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi kehadiran anak-anaknya dan nenek memberikan arti yang lebih dalam pada makna keluarga. Dengan tekad yang kuat, Sylvie memandang masa depan dengan optimisme. Pengalaman pahit yang dialaminya telah membentuknya menjadi wanita tangguh yang siap menghadapi setiap rintangan. Meskipun pernikahannya hancur, namun cintanya pada anak-anaknya tetap kuat, dan mereka bersama-sama melangkah menuju hari-hari yang lebih baik.